Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini. Di pembahasan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kelihatannya agak teknis, tapi sebenarnya penting banget dalam sistem informasi akuntansi, yaitu tentang teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini biasanya digunakan buat menggambarkan bagaimana suatu sistem itu berjalan. Jadi bukan cuma teori, tapi kita bisa lihat langsung alurnya lewat diagram. Seperti diagram arus data atau DFD, bagan alir atau flowchart, dan juga diagram proses bisnis. Mungkin sekilas kelihatan agak ribet ya, banyak gambar, banyak simbol, tapi kalau kita pahami pelan-pelan, sebenarnya ini justru membantu kita buat lebih ngerti gimana sistem itu bekerja dari awal sampai akhir. Nah, di video ini saya bakal jelasin dengan cara yang agak santai ya, mudah dipahami. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bakal bingung. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama. Nah, seperti slide yang saya tampilkan ini, itu ada sistem teknik dokumentasi ya. Nah, dalam sistem teknik dokumentasi ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal, di mana ada satu ya, diagram arus data atau data flow diagram, atau disingkat lagi DFD. Yang pertama itu ada konsep dasar diagram arus data. Nah, di sini saya akan jelaskan singkat saja ya. Pertama itu ada pengertian diagram atau arus data. Pengertian diagram arus data atau DFD ya, merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam suatu sistem secara sistematis. Melalui diagram ini, kita bisa melihat dengan jelas dari mana data itu berasal, bagaimana data tersebut diproses, sehingga akhirnya menjadi output atau informasi yang digunakan oleh pihak tertentu. DFD ini sangat membantu karena memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem tanpa harus melihat detail teknis yang rumit. Jadi bahkan orang yang tidak terlalu paham pun ya, terlalu paham teknis ya, tetap bisa memahami alur kerja sistem hanya dengan melihat diagramnya. Berikut kita masuk ke dalam fungsi dasar DFD. Nah, fungsi utama dari DFD ini adalah untuk menunjukkan alur data dalam satu sistem agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan adanya DFD, kita bisa melihat bagaimana data berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya, dan bagaimana data tersebut diproses dalam sistem. Nah, seperti itu. Selain itu, DFD juga ya, berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis sistem, baik sistem yang sudah berjalan maupun masih yang dalam tahap perancangan. Jadi DFD ini bukan hanya untuk menggambarkan suatu sistem, tapi juga untuk membantu memahami dan mengevaluasi sistem tersebut. Berikut kita masuk ke dalam komponen utama DFD. Dalam DFD terdapat beberapa komponen penting yang harus dipahami, yaitu proses aliran data, terus penyimpanan data, dan entitas luar. Nah, terkait proses menggambarkan aktivitas pengolahan data, aliran data yang menunjukkan perpindahan data, penyimpanan data sebagai tempat menyimpan data, dan entitas luar itu sebagai pihak yang berinteraksi dengan sistem. Semua komponen ini itu saling berkaitan dan membentuk suatu alur yang menggambarkan
bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Dengan memahami komponen ini, kita akan membuat lebih mudah membaca maupun membuat diagram arus data. Terakhir, tujuan penggunaan DFD. Nah, tujuan penggunaan DFD itu adalah untuk mempermudah dalam memahami satu sistem yang cukup kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur. Dengan DFD, kita bisa melihat gambaran sistem secara keseluruhan tanpa harus melihat detail teknis yang sulit. Selain itu, DFD juga digunakan dalam proses perancangan sistem baru, sehingga alur data dapat dirancang dengan lebih efisien dan terarah. Hal ini sangat penting agar sistem yang dibuat nantinya bisa berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dan manfaat diagram arus data. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama itu visualisasi alur data. DFD membantu memvisualisasikan alur data dalam bentuk diagram sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dengan penjelasan teks saja. Nah, dengan adanya visualisasi ini, pengguna bisa langsung melihat bagaimana data itu bergerak dalam sistem. Hal ini tentu sangat membantu dalam memahami sistem yang kompleks, ya, karena informasi disajikan secara lebih sederhana dan jelas. Kedua yaitu analisis sistem, di mana DFD sangat berguna dalam proses analisis sistem, baik untuk sistem yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan. Dengan melihat DFD, ya, kita bisa memahami bagaimana sistem bekerja dan apakah sudah berjalan dengan efisien. Jika terdapat bagian yang kurang efektif, nah, kita bisa langsung mengidentifikasinya melalui diagram tersebut. Ketiga, identifikasi kesalahan. Nah, salah satu manfaat penting dari DFD adalah membantu dalam menemukan kesalahan atau kelemahan dalam sistem. Misalnya, ada proses yang tidak diperlukan atau alur data yang tidak jelas. Dengan begitu, kita bisa melakukan perbaikan agar sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Keempat, media komunikasi sistem. Nah, DFD juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara berbagai pihak, seperti analis sistem, programmer, dan pengguna. Dengan adanya diagram yang sama, semua pihak kita bisa memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang dibahas. Nah, hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengembangan maupun penggunaan sistem. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai bagan alir atau flowchart. Nah, pertama ada konsep dasar bagan alir. Konsep dasar bagan alir ini akan mencakup beberapa poin penting mengenai pengertiannya, fungsinya, simbol-simbolnya, dan apa-apa saja jenisnya. Nah, pertama mengenai pengertian bagan alir, ya, bagan alir atau flowchart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses secara sistematis. Nah, flowchart ini biasanya digunakan untuk menunjukkan, ya, bagaimana suatu kegiatan dilakukan dari awal sampai akhir. Berbeda dengan DFD yang fokus pada aliran data, nah, flowchart ini tuh lebih menekankan pada urutan proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem. Lanjut ke fungsi bagan alir. Fungsi utama flowchart adalah untuk mempermudah dalam memahami alur kerja suatu sistem atau proses. Dengan melihat flowchart, kita bisa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Selain itu, flowchart juga membantu dalam menjelaskan proses kepada orang lain dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kita masuk ke dalam simbol-simbol flowchart. Nah, flowchart itu menggunakan simbol-simbol tertentu yang memiliki arti.
masing-masing, seperti simbol untuk proses, keputusan, output, dan alur. Simbol-simbol ini membantu dalam menyederhanakan penjelasan proses menjadi bentuk visual. Nah, dengan memahami simbol-simbol tersebut, kita itu bisa lebih mudah memahami, ya, lebih mudah membaca dan membuat flowchart dengan benar. Terakhir, ada jenis-jenis bagan alir. Terdapat beberapa jenis flowchart yang digunakan sesuai kebutuhan, ya, seperti flowchart system, flowchart dokumen, dan flowchart program. Setiap jenis memiliki fungsi masing-masing dalam menggambarkan proses tertentu. Nah, pemilihan jenis flowchart yang tepat akan membantu dalam menyampaikan informasi secara lebih jelas dan sesuai konteks, ya. Kedua, fungsi dan manfaat bagan alir dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Pertama, ada visualisasi proses kerjanya. Nah, flowchart itu membantu menggambarkan proses kerja secara visual sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dengan melihat diagramnya, kita bisa langsung memahami bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir, ya. Seperti itu. Kedua, mempermudah analisis sistem flowchart, ya. Flowchart mempermudah dalam menganalisis sistem karena setiap langkah dalam proses terlihat jelas. Hal ini membantu dalam mengevaluasi apakah proses tersebut sudah efektif atau masih perlu perbaikan. Ketiga, mengidentifikasi kesalahan proses. Nah, dengan flowchart, kita bisa menemukan kesalahan atau hambatan dalam proses kerja dengan lebih mudah. Misalnya, adanya langkah yang tidak efisien atau alur yang terlalu panjang. Terakhir, mempermudah komunikasi, di mana flowchart juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antar pihak. Dengan melihat diagram yang sama, semua orang bisa memahami proses tanpa perlu penjelasan yang ribet atau panjang, ya, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dan peran diagram proses bisnis. Tentu yang pertama mengenai pengertian diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah gambaran yang menunjukkan bagaimana suatu aktivitas bisnis berjalan secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Diagram ini mencakup berbagai aktivitas, ya, pihak yang terlibat serta alur proses yang saling berhubungan. Dengan adanya diagram ini, ya, kita bisa melihat gambaran besar dari suatu proses bisnis, ya, bukan hanya bagian tertentunya saja. Kedua, tujuan penggunaan diagram proses bisnis. Nah, tujuan utama dari diagram proses bisnis itu adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana suatu proses bisnis berlangsung. Dengan memahami alur tersebut, kita bisa mengevaluasi apakah proses tersebut sudah berjalan dengan efektif atau masih perlu diperbaiki. Selain itu, diagram ini juga membantu dalam perancangan proses bisnis yang lebih baik di masa depan. Ketiga, elemen dalam diagram proses bisnis. Nah, diagram proses bisnis ini terdiri dari beberapa elemen penting seperti aktivitas, pelaku, alur proses, dan keputusan. Setiap elemen ini memiliki peran dalam menggambarkan proses secara lengkap dan terstruktur. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita bisa membaca dan membuat diagram proses bisnis dengan lebih mudah. Terakhir, peran dalam sistem informasi akuntansi. Ya. Dalam sistem informasi akuntansi atau SIA, diagram proses bisnis membantu dalam memahami bagaimana aktivitas bisnis berkaitan dengan pencatatan dan pengolahan data. Hal ini penting karena setiap aktivitas bisnis, ya, pasti menghasilkan data yang perlu dikelola dengan baik. Dengan adanya diagram ini, kita bisa melihat hubungan antara proses bisnis dan sistem akuntansi secara lebih jelas.
seperti itu. Di pembahasan materi saya, ya. Jadi kalau kita lihat dari seluruh pembahasan tadi, teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi, ya, sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam membantu memahami bagaimana sistem dan proses bisnis itu berjalan. Dimulai dari diagram arus data atau DFI, ya, kita bisa melihat bagaimana data mengalir di dalam sistem, mulai dari input sampai menjadi output. Ini membantu kita memahami alur data secara lebih terstruktur dan jelas. Kemudian melalui bagian alir atau flowchart, kita bisa melihat langkah-langkah proses secara berurutan. Di sini kita jadi lebih mudah memahami bagaimana suatu aktivitas dilakukan dari awal sampai akhir dalam satu sistem. Dan yang terakhir, melalui diagram proses bisnis, ya, kita bisa melihat gambaran yang lebih luas, yaitu bagaimana keseluruhan aktivitas dalam perusahaan saling terhubung dan berjalan sebagai satu kesatuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketiga teknik dokumentasi ini itu saling melengkapi, di mana DFD fokus pada aliran data, flowchart pada alur prosesnya, dan diagram proses bisnis pada gambaran menyeluruh aktivitas perusahaan. Nah, mungkin itu saja ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti penjelasan ini dengan baik ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Mungkin dalam penyampaian ini masih ada hal-hal yang kurang sempurna. Jadi saya sangat menghargai jika ada masukan atau saran untuk perbaikan ke depannya. Ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa kita pahami bersama, terutama dalam melihat bagaimana sistem dan proses dalam akuntansi itu sebenarnya saling terhubung. Ya. Jika ada saran atau kritik, seperti biasa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.